Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bangun, selamat beraktivitas. Semoga anak-anakku kelas 4B dalam keadaan sehat. Anak-anakku udah bangun? Oh ya, Ibu udah demam hari ke-7 tapi sudah mendingan. Ibu selalu beraktivitas seperti tidak terjadi apa-apa. Yang penting makan yang bergizi, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud bagi yang beragama Islam. Ibu pengen menyapa anak-anakku kelas 4B. Mudah-mudahan Ibu ingat nama-namanya. Kelompoknya Siva, Naisa, Galang Nanda. Kelompoknya Purnomo, Arif, Dava Aditya, Jenia Karina, Cynthia. Kelompok Naina, Salsabila, Ajeng, Dava Tirta, Nabil, Nanda. Kelompok Livia, Suci, Natasha, Bedira, Ilham. Kelompoknya kelompok 2, Garnis, Anissa, Ibnu, Akmal, Lutfi, Eti. Kelompoknya Rapka, yang Mole, Rizky, Aldi, Arif, dan lain-lain. Agak lupa nama-namanya. Tapi semua ini mewakili untuk kelas 4B, murid yang Ibu paling Ibu sayangi saat ini. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan mengerti apa yang Ibu maksudkan. Ibu hari ini membuat tutorial tentang tema 9, yaitu Kayanya Negeriku. Kalian udah mempunyai kan buku materinya dan materi tugas-tugasnya? Ya, Ibu mau menjelaskan tentang Kayanya Negeriku bagian manusia dan lingkungan. Manusia memiliki ketergantungan dan keterkaitan dengan lingkungannya. Oleh karena itu, setelah menjaga sumber energi yang ada, kita juga memiliki kewajiban yang sama terhadap lingkungan kita. Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan utama dalam kehidupan manusia. Keberadaannya di bumi tidak bisa diabaikan begitu saja. Manusia manfaatkan segala isi lingkungan hidup itu untuk keperluan hidupnya. Manusia memanfaatkan segala isi lingkungan hidup untuk keperluan hidup. Selain memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier manusia, lingkungan hidup memiliki peran lain. Lingkungan hidup merangsang manusia untuk berpikir lebih kritis dan berpotensi mengembangkan pikirannya sesuai kreasi yang dimiliki. Dari urian tersebut, jelaslah bahwa makhluk hidup tidak bisa lepas dari lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungan saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Hilangnya salah satu unsur tersebut akan berpengaruh pada ketimpangan keberlangsungan hidup satu sama lain. Lingkungan yang dikelola dengan baik akan berakibat pada pencegahan kerusakan lingkungan. Lingkungan dengan pengelolaan baik berpotensi menjaga ekosistem dan mencegah eksploitasi terhadap lingkungan. Prinsip utama dari sebuah pengelolaan lingkungan adalah menggunakan sesuatu secara tepat dan hemat. Kelestarian lingkungan merupakan pendukung utama kesejahteraan manusia yang dari hari ke hari mengalami peningkatan kebutuhan.
Pengelolaan lingkungan juga harus disertai dengan kesadaran manusia untuk memelihara sumber daya alam yang tersedia di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu sumber daya alam atau disingkat SDA? Sumber daya alam artinya segala sesuatu yang ada di alam untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam ada dua, SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan cepat habis atau tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis bila dipakai secara terus-menerus. Sumber daya alam yang dapat diperbarui walaupun tidak akan habis, tetap kita harus memakai dengan hemat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apalagi kita harus sangat hemat. Biar kita hidup niscaya akan bahagia. Tidak akan kehabisan sumber daya alam. Mengerti anak-anakku? Insya Allah mengerti, karena pelajaran ini tentang sumber daya alam udah diulang-ulang. Mengenai lingkungan juga udah di lingkungan. Mengenai lingkungan juga udah diulang-ulang. Sekarang akan kita bahas hak kita terhadap lingkungan seperti berikut. Apa yo, siapa yang tahu hak kita terhadap lingkungan? 1. Menikmati lingkungan segar seperti Bu Guru nih, menikmati lingkungan segar. Hidup nyaman dan aman, menggunakan energi seperti listrik, memanfaatkan sumber daya alam atau SDA, terbebas dari polusi. Tahu polusi? Pengotoran udara. Oleh apa? Oleh kendaraan bermotor, oleh asap-asap dari pabrik, asap kita memasak, asap membakar sampah. Terus terbebas dari polusi itu kita harus mengurangi pembakaran sampah. Harus mengurangi naik motor, diganti dengan jalan kaki atau naik sepeda jika jalan yang dekat. Kalau jauh ya bolehlah pakai motor. Menggunakan energi seperti energi listrik dengan irit hemat, dihidupkan jika digunakan. Menikmati lingkungan segar seperti Bu Guru nih, lagi di tepi danau yang sangat segar, banyak oksigen, pemandangan indah. Gimana supaya lingkungan segar? Menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah setiap waktu. Sewaktu-waktu kita bakar sampah yang tidak bisa didaur. Misalnya sampah sayuran, sampah basah, itu bisa dibuat kompos atau dikubur. Botol-botol dikubur, plastik-plastik dikubur. Atau dikumpulin sampah plastik berupa botol, berupa kresek, dikumpulin nanti bisa dijual, bisa menghasilkan uang. Yang kedua adalah kewajiban kita terhadap lingkungan seperti berikut. Membersihkan lingkungan dari sampah. Di dalam rumah, di sekitar rumah, di lingkungan masyarakat, sampah-sampah dibersihkan, disapu, disatuin di suatu tempat. Menjaga hutan agar tidak gundul. Jangan menebang pohon sembarangan, tebang pohon yang tua, kemudian langsung sebelahnya ditanami yang muda. Menjaga sungai agar tidak tercemar oleh sampah dan limbah. Tidak boleh membuang sampah di sungai, di danau. Tidak boleh membuang limbah pabrik, limbah rumah tangga di sungai, di danau. Mengurangi polusi udara seperti yang tadi, hak kita terhadap lingkungan. Menerapkan perilaku hemat energi, itu pelajaran kemarin. Nah, sekarang yang ketiga itu tanggung jawab kita terhadap lingkungan seperti berikut. Membersihkan lingkungan dari sampah. Sapu,
dibersihkan. Sampah berserakan dikumpulkan jadi satu. Menjaga sungai tetap bersih. Kalau ada sampah diambilin di sungai itu, ada petugasnya. Bukan kalian. Kalau di dalam sungai bahaya kamu masuk sungai. Menjaga agar udara tetap bersih dan terhindar dari polusi. Nah, gimana cara menjaga udara agar bersih? Ayo, gimana caranya? Satu, yang jelas juga dijaga kebersihan, disapu-sapu. Banyak pohon. Pohon menghasilkan oksigen. Tidak membakar sampah sembarangan. Tidak menghidupkan motor jika tidak kepakai. Tidak menghidupkan mesin mobil jika tidak dipakai. Menjaga hewan dan tumbuhan dari terjadinya kepunahan. Misalnya, jangan menembaki hewan-hewan untuk dimakan. Boleh, tapi yang tidak dilindungi, yang dilindungi tidak boleh ditembak. Yang tidak dilindungi boleh, tetapi harus hemat. Jangan lupa, tidak boleh babi hutan dimakan karena apa? Haram hukumnya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kalau nebang yang tua tadi, sampainya ditanami pohon yang kecil. Lama-lama akan menjadi pohon yang dewasa. Mengapa harus hemat? Tumbuhan tidak boleh sembarangan ditebang, karena supaya tidak terjadi kepunahan pohon. Mengerti ya anak-anakku? Ya, Ibu akan mengulas cara menjaga kebersihan. Kebersihan itu kebersihan pribadi kita, kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, kebersihan sekolah. Karena kita saat ini belajar di rumah, karena ada wabah corona, makanya kalian belajar di rumah. Bu Guru ngajar dari rumah. Tentang apa anak-anakku sekarang temanya? Kayaknya negeriku. Tema berapa? Tema 9. Diulang-ulang biar anakku tidak lupa. Menjaga kebersihan diri bisa membersihkan virus corona. Contohnya, pagi kita harus mandi, sikat gigi. Jika dari luar, sampai rumah langsung cuci tangan. Bila ada tamu, berikanlah hand sanitizer supaya mengusap tangannya dengan hand sanitizer seperti membasuh tangan. Tapi kita batasi untuk menerima tamu di dalam rumah. Sudah, kalau udah mandi, ganti baju. Bajunya ditaruh lagi di ember. Atau kalau punya mesin cuci, taruh di dalam mesin cuci. Sekarang kebersihan diri sudah ya, mandi, sikat gigi, ganti baju. Berikutnya adalah kebersihan rumah. Kalau bangun tidur, kamu jangan lupa merapikan tempat tidur. Kemudian ke kamar mandi. Kalau pagi ya habis mandi, wudu, sholat subuh. Ya. Oh, sudah sholat subuh, sudah mandi, membantu orang tua, menyapu kamar, menyapu rumah. Kalau udah selesai, ngepel. Kalau udah bisa, nyuci piring, membuatkan teh atau kopi mama, papa, atau ayah, bunda. Terus kalau udah bisa, membantu ibu memasak di dapur, membantu ayah, bisa mencuci sepeda, mencuci motor, mencuci mobil. Yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan. Sapu di sekitar rumahmu. Jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar sampah sembarangan. Sampah basah dibuat kompos, sampah kering ditimbun di dalam tanah atau dikubur. Tidak boleh membuang botol terbuka karena buat sarang nyamuk, bisa membuat kita DBD atau demam berdarah. Selamat pagi anak-anakku. Sampai sekian tutorial dari Ibu Sumartini, guru kelas 4B SDN Panungan 2. Salam sayang Bu Guru untuk khususnya kelas 4B, dan salam sayang untuk SDN Panungan 2 murid-murid semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih.